Tapi berikutnya hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, kita masuk ke pembahasan surat Quraisy. Surat Al-Quraisy. Surat Quraisy ya, liila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surat Quraisy ini adalah surat Makkiyah, surat Makkiyah. Dan emang konteks pembahasannya itu terkait dengan orang-orang atau kaum Quraisy. Quraisy ini adalah salah satu kabilah di Jazirah Arab, dan dia adalah kabilah yang paling mulia di Jazirah Arab. Quraisy. Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis khusus tentang suku Quraisy ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail." Sungguhnya Allah telah memilih dari keturunan Ibrahim, dari anak-anak Ibrahim itu Ismail. Wastafa min walad Ismail Bani Kinanah. Dan Allah memilih dari keturunan Ismail itu Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Dan Allah memilih dari Bani Kinanah itu suku Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilih lagi dari Bani Quraisy itu, difilter lagi menjadi Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim untuk menjadi seorang nabi. Ya Allah sebutkan itu. Quraisy ini mereka semua keturunan Ibrahim, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam, semuanya. Dan subhanallah, di Mekah ketika itu semuanya penduduk Mekah itu Quraisy. Mereka itu satu kabilah semuanya itu. Ketemu masing-masing itu ketemu di kakek keberapa, kakek sekian. Mereka semua itu sebenarnya satu kabilah, satu keturunan. Suku Quraisy ketika itu. Dan mereka adalah suku yang paling mulia ketika itu di Jazirah Arab. Di antara kemuliaan mereka itu Allah pilih mereka, suku Quraisy ini, sebagai penjaga atau yang memegang Baitullah Ka'bah. Karena mereka tuh punya hak spesial di situ. Mereka yang kelola sumur Zam-Zam, mereka yang ngurus Ka'bah, ada yang megang kunci Ka'bah, ada yang punya wewenang mengurus atau buat kiswah Ka'bah. Dan itu sampai sekarang hadirin. Sampai sekarang yang megang kunci Ka'bah dari zaman Nabi sampai sekarang tuh turunannya masih sampai sekarang tuh. Yang dulu megang kunci Ka'bah, keluarganya itu megang kunci Ka'bah, sampai sekarang keluarganya dia yang punya hak megang kunci Ka'bah di Mekah sana. Dijaga itu budaya itu. Dan mereka orang-orang Quraisy yang memegang kota Mekah, dan mereka berkhidmat ya kepada jamaah-jamaah haji. Dan orang haji dari zaman dulu ya, dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada haji. Dan suku-suku Arab, ya orang-orang Arab yang ada di Jazirah Arab ketika itu, mereka sangat memuliakan Ka'bah. Insyaallah akan kita ceritakan di pertemuan berikutnya ketika kita membahas tafsir surat Al-Fil. Karena surat Al-Fil itu erat kaitannya sama surat Quraisy ini. Bahkan sebagian ulama menganggap surat Al-Fil sama surat Quraisy ini dia nyambung sebenarnya. Cuman yang lebih rajih, insyaallah taala yang lebih sahih, dia surat yang terpisah. Hanya saja tema pembahasannya sama, nyambung. Ini sepakati sudah. Dia nyambung sama surat Al-Fil sebenarnya. Pembahasannya. Surat Quraisy ini. Quraisy, hadirin azanallahu wa iyyakum. Kita baca ayat pertama. Allah SWT berfirman, li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Makanya kenapa awal surat ini seperti ini kalimatnya. Jadi seakan-akan ada pembahasan sebelumnya. Makanya awal surat bunyinya begini, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Nah, ini makanya sebagian ulama menyatakan bahwasanya pembahasannya sebenarnya nyambung sama surat Al-Fil sebenarnya.
Quraisy ini. Nah, karena kebiasaan orang-orang Quraisy hadirin azanallahu wa iyyakum. Quraisy itu pendapat yang lebih kuat disebutkan oleh para mufassirin ya. Di antara yang disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi dan ini dikuatkan oleh Imam Qurtubi bahwasanya Quraisy itu semua keturunannya An-Nadhr bin Kinanah. Semua keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Sebagian berpendapat itu keturunannya Fihr bin Malik, tapi insya Allah lebih kuat Quraisy itu semua keturunannya An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah ini kakeknya Rasulullah SAW yang ke-13. Kakek ke-13 Nabi SAW. Makanya orang-orang dulu itu, orang-orang Arab dulu itu Pak, mereka itu minimal mereka hafal nasab mereka ke atas itu minimal 7 kakeknya mereka. Minimal 7. Biasanya lebih dari itu. Karena mereka tuh sangat menjaga silaturahmi mereka itu. Makanya siapa aja yang nyambung sama kakek-kakeknya itu kerabat. Ya, saya alhamdulillah hafal sampai 7 saya hafal alhamdulillah. Dapat dikasih tahu sama ayah saya bin fulan sampai kakek ke-7 insyaallah saya ingat nama-namanya. Nah, masalahnya orang Indonesia itu kalau kasih nama semeter panjangnya. Kadang nama sampai 5-6 kata loh. Orang Indonesia panjang banget, banyak banget kasih nama. Heran orang Indonesia kebiasaan begitu tuh, ngikut budaya orang-orang barat biasanya. Sediga nama tuh satu, baru sematkan nama ayahnya setelahnya, begitu seharusnya nama. Jadi dia tuh bawa nama ayahnya ini anak mana-mana. Nah, kalau satu orang di Indonesia namanya bisa sampai 3-4, belum bapaknya lagi, belum kakeknya lagi, repot ya mau sebutkan. Nah, An-Nadhr bin Kinanah ini kakeknya Nabi yang ke-13 ya. Dia Nabi Muhammad SAW kan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ya, bukan Abdul Manaf, bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Mudrikah bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai ke-20. Nah, An-Nadhr bin Kinanah ini kakeknya Nabi yang ke-13. Nah, para ulama mufassirin berpendapat bahwasanya yang namanya suku Quraisy ini semua keturunannya Nadhr bin Kinanah ini. Jadi masing-masing tadi nama-nama itu kan mereka jelas punya keturunan. Dan keturunan mereka itu biasanya banyak. Dan biasanya mereka itu, apalagi zaman itu, istrinya banyak hadirin. Istrinya banyak. Jadi anak mereka itu kadang banyak. Mereka tuh dulu, apalagi sebelum Islam, ada yang istrinya 10, istri 20. Belum lagi dari budak-budaknya. Gitu. Ya. Kalau kita, susah emang kita. Nah, jadi kadang satu orang ini keturunannya itu banyak sekali, jadi satu kabilah sendiri. Jadi keturunannya Nadhr bin Kinanah ini jadi satu kabilah sendiri, banyaknya itu keturunannya apalagi dari kakek ke-13 terus sampai jadi satu kabilah sendiri yang dikenal dengan suku Quraisy. Semua itu yang di Mekah ketika itu Quraisy yang menguasai di situ. Semua sebut siapa? Ya Abu Jahal, Abu Lahab jelas pamannya Nabi ya. Semua itu yang Mughirah, ya Walid bin Mughirah, semuanya tokoh-tokoh Quraisy yang musuhi Nabi, semua Quraisy. Ini dari suku Quraisy. Kemudian makna li'ilaf itu maknanya bersatu ya. Bersatu, persatuan. Ya dari kata alafa, at-ta'lif artinya persatuan. Itu ilaf. Jadi maksud ayat ini, maksud dari ayat ini yaitu tentang persatuan orang-orang Quraisy yang tinggal di kota Mekah dalam keadaan aman. Ini makna tafsiran yang pertama. Atau ya ada yang memaknai juga ilaf itu artinya penggabungan, persatuan atau penggabungan dua rihlah,
Jadi mereka itu biasa, orang-orang Quraisy itu mereka biasa rihlah itu musim panas, musim dingin. Kalau musim panas mereka ke Syam, kalau musim dingin mereka ke Yaman. Soalnya kalau musim dingin mereka ke Syam tuh dinginnya di sana salju, mereka mungkin nggak kuat. Karena Syam tuh dia lebih ke utara. Jadi mereka musim dingin ke Yaman, jadi dia ke selatan kalau Yaman, kalau musim panas mereka ke Syam. Nah, itu biasanya mereka menggabungkan dua rihlah itu. Jadi di antara tafsirannya itu artinya penggabungan. Penggabungan dua rihlah yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk berdagang. Itu berdagang ketika musim dingin dan ketika di musim panas. Sehingga kesimpulan makna ayat ini adalah ungkapan pengingat bagi mereka bahwasanya Allah berikan nikmat kepada mereka orang Quraisy setelah Allah menghancurkan tentara gajah, pasukan Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Sehingga Allah mengingatkan nikmat kepada mereka karena Allah ingin menjaga persatuan orang-orang Quraisy atau karena Allah ingin menjaga agar orang-orang Quraisy tetap bisa menggabungkan dua safar mereka musim panas dan musim dingin. Karena itu tujuannya. Jadi Allah jaga mereka, Allah berikan mereka kemenangan melawan pasukan gajah, Allah berikan mereka keamanan tinggal di kota Mekah. Karena apa? Karena Allah ingin menjaga persatuan mereka orang Quraisy. Dan karena Allah ingin menjaga supaya mereka itu bisa tetap safar di musim panas dan musim dingin. Rihlah musim panas dan musim dingin. Itu maknanya. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Itu tadi maknanya ya. Jadi maksudnya ayat tersebut karena Allah ingin menjaga persatuan orang Quraisy supaya mereka bersatu. Maka Allah berikan kemenangan kepada mereka. Mereka nggak mampu mengalahkan pasukan gajah, tapi Allah tolong mereka untuk menjaga persatuan orang-orang Quraisy. Jadi Allah berikan keamanan kepada mereka. Kalau seandainya Allah tidak menjaga mereka, mereka tidak bisa tuh melawan pasukan Abraha ketika itu. Insya Allah akan kita jelaskan pertemuan berikutnya. Ila fihim rihlatas syita'i wa shaif. Yaitu kebiasaan mereka bepergian, safar di musim panas, di musim dingin dan musim panas. Asyita itu artinya musim dingin, as-shaif itu artinya musim panas. Nah, kita bahas tafsirnya supaya ketika kita sholat itu kita bisa menghadirkan maknanya sambil baca, sambil kita merenungi maknanya, hadirin. Yaitu kebiasaan mereka rihlah pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait. Falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Jadi Allah setelah menyebutkan kenikmatan kepada mereka, Allah tolong mereka dari pasukan Abraha, Allah berikan nikmat keamanan mereka tinggal di kota Mekah, maka hendaknya karena kenikmatan itu kalian menyembah Rabbnya Ka'bah ini saja dan berbuat syirik. Alladzi at'amahum min ju', yaitu Rabb yang telah memberikan makanan kepada mereka, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa keamanan dari rasa ketakutan. Ini Allah sebutkan nikmatnya. Allah berikan nikmat kepada orang Quraisy, hadirin, mereka itu nggak pernah kelaparan. Mekah itu negeri yang sangat gersang tandus, nggak ada apa-apa di situ. Nggak ada tumbuhan, nggak ada boro-boro hijau-hijau, nggak ada ketika itu, zaman itu nggak ada. Air nggak ada, Allah keluarkan Zam-Zam dari situ. Walaupun nggak ada perkebunan, nggak ada pertanian, gersang tandus, tapi mereka nggak pernah kelaparan. Allah berikan nikmat makanan kepada mereka, mereka nggak pernah kelaparan. Allah sebutkan alladzi at'amahum min ju', Allah berikan makanan kepada mereka, memberikan makanan untuk menghilangkan lapar mereka, wa amanahum min khauf, dan Allah berikan rasa aman dari ketakutan. Allah jaga mereka. Nggak ada yang berani ganggu orang Quraisy. Mereka segan sama orang Quraisy. Terlebih lagi setelah kejadian pasukan Abraha dibinasakan itu, semua suku yang ada di Jazirah Arab semuanya semakin hormat, tunduk, segan sama orang-orang Quraisy. Karena mereka menyaksikan betul itu kejadian itu. Bagaimana Allah menjaga orang Quraisy sampai Allah kirim burung untuk menghancurkan pasukan Abraha. Setelah kejadian itu mereka semakin hormat, semakin memuliakan suku Quraisy. Jadi mereka nggak ada yang berani macam-macam masuk kota Mekah, nggak ada yang berani. Maka mereka tenang, tentram, aman tinggal di kota Mekah. Dan itulah nikmat keamanan, hadirin. Nikmat keamanan itu mahal. Nikmat keamanan itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita
tinggal di Indonesia dengan penuh keamanan ini nikmat luar biasa. Coba kita bayangkan kalau kita tinggal di Gaza. Bagaimana tidak ada tidak ada keamanan di situ. Bagaimana kalau Allah takdirkan naudzubillah wal iyadzubillah seperti di Irak sekarang keadaan. Orang saling perang saudara, bom sana sini saling bunuh, nggak ada rasa keamanan. Kita alhamdulillah Allah berikan keamanan, nikmat luar biasa yang harus kita syukuri dan dijaga nikmat keamanan itu. Jangan kita mencari-cari perkara yang bisa merusak nilai keamanan di sini. Makanya dalam Islam ya saya sudah sering sebutkan dalam majelis ini, memberontak kepada penguasa walaupun penguasa yang zalim itu dilarang dalam Islam. Ini termasuk dalam nilai-nilai akidah kita. Nggak boleh. Kenapa? Karena Islam memandang maslahat yang menghindari mudarat yang jauh lebih buruk. Ketika dia menggulingkan kekuasaan, nggak boleh. Akan hilang keamanan. Ada salah satu orang, dia ini orang Irak. Laki-laki ini, bapak-bapak, belum terlalu tua ya. Dia ini 15 keluarganya dibunuh sama Saddam Hussein. 15 orang dibunuh sama Saddam Hussein dengan zalim. Dan dia dendam luar biasa sama Saddam Hussein. Makanya begitu tentara Amerika masuk itu dia yang paling bersemangat ikut ingin menggulingkan Saddam. Sampai pas patung Saddam dihancurkan itu dia yang paling depan bawa palu gadah itu. Dia yang paling depan mau menghancurkan patungnya Saddam Hussein itu. Dengan semangat ya, saking dendamnya sama Saddam Hussein. Setelah selesai Saddam Hussein dilengsarkan, Amerika masuk ke sana, dia bilang apa? Anda dengar sendiri nih wawancaranya dia. Dulu Anda dendam sama satu Saddam Hussein, bunuh 15 keluarga Anda. Sekarang ada 1000 Saddam Hussein di negeri saya saat ini. Tidak ada keamanan. Orang saling bunuh sana, bunuh sini. Pendidikan anak-anak semua rusak terbengkalai. Mau beribadah susah nggak bisa. Subhanallah. Makanya Nabi peringatkan, jangan sekali-kali berontak. Kecuali telah terpenuhi syarat-syaratnya, tidak boleh. Ya, jangan, hati-hati, jangan kita kepancing. Sabar sama kezaliman penguasa, sabar. Nabi sudah mengingatkan jauh hari, kalian akan dipimpin oleh orang yang korupsi, yang tidak memperhatikan kalian, yang zalim, begini begitu. Lalu apa saran kau ya Rasulullah? Isbiru hatta talqani 'alal haud. Sabar kalian sampai kalian bertemu dengan aku di haud nanti. Ya. Kita sakit hati ya sama kezaliman penguasa, ini ujian. Hendaknya kezaliman penguasa ini kita jadikan kesempatan untuk kita introspeksi diri dari dosa-dosa kita. Karena tidak mungkin Allah memberikan kepada kita pemimpin yang zalim kecuali karena ulah perbuatan tangan kita sendiri. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang zalim berkuasa atas orang-orang yang zalim karena ulah perbuatan tangan mereka sendiri. Ya. Jadi ini introspeksi. Kita banyak dosa. Kesyirikan di mana-mana, jelas-jelas. Kesyirikan terang-terangan, perzinahan terang-terangan, riba terang-terangan, praktek perdukunan terang-terangan, maksiat terang-terangan. Terus kita pengen pemimpin yang bertakwa, yang adil, yang soleh, yang perhatikan. Itu mimpi di siang bolong. Perbaiki diri kita sendiri. Terapkan hukum Islam pada diri kita sendiri. Insya Allah akan berikan kita pemimpin yang menegakkan hukum Islam di rakyatnya. Ya, ini nikmat keamanan, nikmat besar. Makanya Allah mention dalam ayat ini, Allah singgung gitu. Allah berikan nikmat keamanan kepada kalian orang Quraisy. Maka sembahlah Allah saja. Baik, demikian yang bisa kita kaji di kesempatan malam hari ini. Insya Allah pertemuan pekan depan kita membahas surat Al-Fil. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.